About 10:30 a.m. on Sunday the 24th of April, a woman's body was found floating face down in the blowhole at Snapper Point in Lake Memora National Park on the Central Coast. The post-mortem revealed that the woman had suffered a number of wounds, significantly some stab wounds. Our interpretation of the situation is that she suffered a violent assault prior to her death. Halo semuanya, saya Devi. Hari ini kita akan membahas kasus gila lain yang begitu mengerikan sekaligus membingungkan yang terjadi di Kempsey, Sydney pada tahun 2016 silam. Oke guys, langsung saja mari kita bahas. Mung Mai Ling, juga dikenal dengan nama tengahnya Michelle, lahir pada 29 Januari tahun 1991 di Chengdu, Provinsi Sichuan, China. Michelle tumbuh sebagai gadis yang cantik, baik hati, bijaksana, dan penuh hormat. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang tuanya, sehingga keadaan menjadi sangat sulit bagi Michelle ketika ayahnya meninggal dalam bencana gempa bumi pada tahun 2008. Dia menerima nilai bagus di sekolah dan bermimpi untuk pindah ke Australia. Ibunya, Mei Yung, mendukungnya dalam segala hal dan percaya bahwa jika putrinya mengenyam pendidikan di Australia, dia akan memiliki masa depan cerah yang menantinya. Pada tahun 2011, Michelle bergabung dengan Universitas Teknologi di Sydney. Ini memungkinkan dia untuk datang ke Australia dan mewujudkan impian lamanya. Bibi Michelle, saudara perempuan ibunya, tinggal di Australia dan menawarinya kamar di apartemennya. Dia juga memiliki seorang putri yang 2 tahun lebih muda dari Michelle. Pada tahun berikutnya di tahun 2012, Bibi Michelle yang berusia 44 tahun menikah dengan Derek Barrett yang 20 tahun lebih muda darinya. Derek adalah seorang profesional IT yang sedang menganggur, dan dia hanya 3 tahun lebih tua dari Michelle. Sejak saat itu, Michelle, sepupu, bibinya, dan Derek, semuanya tinggal bersama dalam satu apartemen di Kempsey, sebuah kota di pinggiran New South Wales. Beberapa tahun pertama semuanya baik-baik saja. Michelle unggul dalam studinya, mendapat teman baru, dan mendapatkan pekerjaan paruh waktu di waktu luangnya. Tahun 2016, Bibi Michelle libur dan menghabiskan waktunya di Wollongong untuk bekerja, dan Michelle, sepupunya dan Derek, masih tinggal di apartemen di Kempsey. Pada bulan April 2016, Bibi Michelle melakukan perjalanan bisnis lagi dan dijadwalkan kembali pada tanggal 24 April. 3 hari sebelum bibinya pulang, Michelle terlihat sedang naik bus dari Universitas Teknologi Sydney ke pusat perbelanjaan. Kamera keamanan pusat perbelanjaan menangkap Michelle sedang berbelanja di Pitt Street di kawasan pusat bisnis Sydney sekitar jam 3 sore. Dia sendirian, dan rekaman menunjukkan bahwa dia sepertinya baik-baik saja, tidak ada gangguan oleh apapun. Penampakan itu juga menunjukkan dia kemudian naik kereta dari stasiun kereta St. James ke stasiun kereta Kempsey. Dia tiba sekitar jam 4:30 sore. Stasiun kereta Kempsey adalah tempat terakhir Michelle Lang terlihat hidup. Pada hari itu dia menggunakan ponselnya untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga hingga larut malam. Mereka yang berbicara dengan Michelle malam itu tidak memperhatikan ada kecemasan atau sesuatu yang tidak biasa dalam suaranya. Pada hari Minggu, tanggal 24 April, Derek pergi ke stasiun kereta untuk menjemput istrinya yang baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Bibi Michelle bertanya kepada Derek tentang keponakannya. Derek berkata bahwa dia tidak melihatnya selama 2 hari. Derek mengklaim dia sedang menganggur selama itu, duduk larut malam di depan komputer dan bangun kesiangan, jadi dia bilang, dia dan Michelle tidak bertemu satu sama lain. Dia juga mengatakan bahwa Michelle menghabiskan banyak waktu dengan pacarnya dan pergi ke klub malam akhir-akhir ini. Putrinya juga sering menginap di rumah temannya, jadi dia juga tidak melihatnya selama beberapa hari. Situasinya sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang melihat Michelle sejak tanggal 22 April dan teleponnya tidak aktif. Hal ini sangat tidak biasa karena dia biasa tetap berhubungan dengan teman atau anggota keluarga yang tinggal di Tiongkok setiap hari. Kejanggalan lainnya bahwa Michelle tidak masuk ke akun media sosialnya sejak dia menghilang. Ada kemungkinan besar sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Bibi Michelle memeriksa kamarnya mencoba mencari tahu kemana dia pergi.
Kamar itu dalam keadaan rapi, semua barang Michelle ada di tempatnya, dan sepertinya dia baru saja menghilang ke udara. Keesokan harinya, bibi Michelle dan suaminya Derek pergi ke kantor polisi dan mengajukan laporan orang hilang. Mereka juga memberitahu Kedutaan Besar Tiongkok tentang hilangnya Michelle di kantor polisi. Derek memberitahu mereka bahwa sudah 2 hari dia tidak bertemu Michelle, dan bibinya mengatakan bahwa dia baru saja kembali dari perjalanan bisnis kemarin, dan mereka belum dapat menemukan Michelle. Sekitar jam setengah 11 pagi, pada hari Minggu tanggal 24 April, beberapa orang menelepon polisi untuk melaporkan bahwa mereka melihat mayat wanita mengambang telungkup di air dekat Snapper Point yang berjarak sekitar 100 km dari Kempsey. Pada hari yang sama, beberapa outlet berita Australia melaporkan penemuan mayat seorang wanita, menyatakan mayat seorang wanita ditemukan tertelungkup di dalam lubang sembur di New South Wales. Polisi mengatakan mereka menganggap kematian itu mencurigakan dan kemarin melakukan TKP di titik Snapper di kawasan rekreasi negara bagian Moonmora yang terletak dekat pantai Moonee antara Gosford dan Newcastle. Wanita yang belum diidentifikasi digambarkan berpenampilan Asia, berusia antara 20 dan 35, dan tinggi sekitar 170 cm. Pemeriksaan postmortem akan dilakukan untuk menentukan penyebab kematian. Juru bicara helikopter penyelamat mengatakan tidak diketahui berapa lama wanita tersebut berada di sana atau bagaimana dia berakhir di sana. Inspektur Gary Jubilin dari Unit Pembunuhan New South Wales mengatakan, "Kami sedang menyelidiki area tersebut dan apa yang terjadi di area tersebut. Mereka juga memeriksa rekaman CCTV di area tersebut." Sekarang, setelah polisi menerima laporan hilangnya Michelle, mereka segera melakukan referensi silang informasi ini dengan wanita yang mayatnya ditemukan di Snapper Point dan yang identitasnya belum dapat ditentukan. Setelah melakukan tes DNA, diketahui bahwa itu memang tubuh Michelle. Inspektur Jubilin mengatakan polisi telah memberitahu anggota keluarga Miss Lang yang tinggal di Australia. "Kami berbicara dengan bibi Michelle yang tinggal bersamanya, lalu saya berbicara dengan saudara laki-laki Michelle melalui telepon yang tinggal di Tiongkok. Dia mengatakan ini adalah berita buruk untuk disampaikan, dan Anda dapat memahami betapa sedihnya mereka." Polisi bertanya kepada siapapun yang mengetahui sesuatu tentang aktivitas Michelle selama akhir pekan untuk melaporkannya agar detektif dapat mengetahui secepatnya siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan mengerikan ini. Ketika jenazah diangkat dari air, terdapat sejumlah luka yang menandakan bahwa Michelle adalah korban kekerasan yang sangat kejam. Saat otopsi, pemeriksa medis menghitung lebih dari 30 luka tusuk di tubuhnya. Dia berjuang untuk hidupnya dan mencoba melawan pelaku yang mengakibatkan luka pertahanan di lengannya. Beberapa hari setelah mengetahui kematian Michelle, ibunya terbang ke Australia, melihat tempat impian putrinya dan masih belum bisa memahami kematiannya. "Kami bahkan sampai hari ini masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dia telah meninggalkan kami, dan kami masih sangat menderita." Miss yang berkata, "Saat Mung Mei dan aku hidup bahagia satu sama lain, kita saling mendukung." Dia berkata, "Kamu tidak akan pernah bisa membayangkan betapa menyakitkan bagiku. Hal yang paling menyedihkan dalam hidup adalah kehilangan seseorang yang sangat kamu cintai." Saat penyelidikan, detektif mewawancarai bibi Michelle dan suaminya karena mereka tinggal bersama. Derek mengatakan bahwa terakhir kali dia melihat Michelle adalah pada malam Kamis tanggal 21 April saat makan malam. Setelah itu mereka menonton film dan kemudian Michelle pergi tidur di kamarnya. Pada hari Jumat tanggal 22 April ketika dia bangun, Michelle sudah tidak ada lagi di rumah. Dia bangun agak siang, jadi bukan hal yang aneh jika dia sudah pergi. Menurutnya ketika dia pergi tidur, Michelle belum kembali. Jadi dia pikir dia sedang keluar ke suatu tempat, bersenang-senang dengan teman-temannya. Keesokan harinya, dia bangun kesiangan lagi dan Michelle masih belum ada di rumah. Dia tidak tahu apakah dia akan pulang, jadi dia mengirim pesan padanya menanyakan keberadaannya dan apakah dia baik-baik saja, tetapi pesannya tidak terbaca. Bibi Michelle tidak mengatakan apa-apa karena dia sedang dalam perjalanan bisnis. Bibi Michelle memberitahu detektif bahwa dia memeriksa korespondensi Facebook Michelle di laptopnya dan mengetahui bahwa keponakannya baru-baru ini berkencan dengan seorang pria Australia. Dia berkata bahwa pria itu memiliki rambut emas, kulit pucat, dan mata tajam. Polisi mengkesampingkan kabar bahwa Michelle sedang berkencan dengan seorang pria yang dia temui secara online. Para penyelidik sudah mencurigai dugaan tersangka yang terlibat dalam kematian Michelle Lang, yaitu Derek Barrett, pamannya sendiri.
Dia adalah orang terakhir yang melihatnya hidup-hidup. Polisi skeptis terhadap ceritanya tentang bangun kesiangan, dan oleh karena itu dia tidak melihat Michelle. Mereka memanggil Derek untuk diinterogasi, dan mulai menanyakan pertanyaan tentang hubungannya dengan Michelle, memintanya untuk mengingat kapan terakhir kali dia melihatnya, dan seterusnya. Derek kemudian menolak menjawab pertanyaan tersebut dan meminta pengacara, dan pada saat itu dia diberitahu bahwa dia telah ditetapkan sebagai tersangka. Faktanya, penyidik memeriksa sinyal ponselnya dan mengetahui bahwa dia berada di area yang sama di mana jenazah Michelle ditemukan pada tanggal 24 April. Informasi ini bertentangan dengan pernyataan Derek yang mengaku tidak mengunjungi area Snapper Point. Polisi juga memperoleh rekaman kamera yang menunjukkan sebuah mobil yang cocok dengan deskripsi mobil Barrett pada dini hari tanggal 24 April di dekat Snapper Point, namun gambarnya buram, dan Derek mengklaim bahwa itu bukan mobilnya. Derek juga membantah fakta bahwa detektif polisi menemukan rekaman video Derek Barrett membayar bensin dan membeli minuman di pompa bensin dalam perjalanan ke Snapper Point. Gambar tersebut berkualitas baik dan tidak diragukan lagi bahwa itu adalah dia. Ketika diberitahu bahwa dia berbohong tentang apa yang dia lakukan pada tanggal 24 April, dia mulai mengklaim bahwa dia memiliki masalah ingatan dan tidak dapat mengingat periode waktu tertentu karena dia sering menggunakan zat ilegal. Ponsel Derek disita dan diserahkan ke spesialis untuk analisis dan pemulihan data yang sebelumnya dihapus. Ditemukan sejumlah fakta bahwa tidak diragukan lagi bahwa Derek Barrett tidak hanya terlibat dalam kematian Michelle, tetapi juga memiliki obsesi seksual yang tidak sehat pada putri tiri dan keponakannya sendiri. Sebuah video berdurasi 15 menit yang direkam pada bulan September 2014 menunjukkan putri tirinya saat mandi. Begitu juga video Michelle. Derek memasang kamera tersembunyi di kamar mandi mereka, menyembunyikannya di balik perlengkapan mandi. Di video lain, penyelidik melihat Derek memasuki kamar putri tirinya saat tidur. Dia berdiri di samping tempat tidurnya dan melakukan tindakan pelecehan dengan memuaskan diri atau onina sambil melihat putri tirinya yang sedang tidur. Derek Barrett juga mengalihkan minatnya dari putri tirinya ke keponakannya sendiri, Michelle. Melalui teleponnya, para ahli dapat memulihkan video setengah jam yang menunjukkan Michelle sedang mandi. Video lain menunjukkan Derek memuaskan dirinya sendiri dengan berdiri di samping tempat tidur Michelle saat dia tidur. Telepon juga berisi gambar yang diambil tepat sebelum kematian Michelle. Dari fakta ini diketahui bahwa Derek memiliki gangguan seksual dan tingkah laku yang menyimpang. Sekarang mereka tahu bahwa Michelle kembali ke rumah sekitar jam 5 sore pada tanggal 21 April sekitar tengah malam. Dia mengirim pesan teks terakhir dari teleponnya dan tidak ada yang mendengar kabar darinya atau melihatnya sejak lewat tengah malam. Pada kesempatan itu, Derek Barrett mulai menerapkan rencana gilanya ke dalam tindakan. Dia menyerang Michelle, mengikatnya dan menutup mulutnya agar dia tetap diam. Dia mulai melakukan tindakan pencabulan pada Michelle layaknya mainan. Dalam foto di teleponnya, penyelidik melihat Michelle terikat dan telanjang terbaring di tempat tidur dengan teror di wajahnya. Foto-foto yang ada menunjukkan bahwa Michelle belum mengalami luka-luka dan masih hidup. Foto terakhir yang diambil Derek adalah sekitar jam 8 pagi pada tanggal 22 April. Sekitar jam 4 sore pada hari yang sama, putri tiri Derek kembali ke rumah. Wanita muda itu tidak menyadari bahwa sepupunya sedang terbaring terikat di kamar tepat di atas kamarnya. Ketika ditanyai oleh penyelidik tentang hari itu, dia mengatakan telah berada di rumah selama sekitar 3 jam sebelum dia pergi lagi. Dia tidak mendengar panggilan Michelle untuk meminta bantuan. Para ahli tidak dapat menentukan waktu kematian yang tepat sehingga tidak diketahui apakah Michelle masih hidup pada saat itu. Tetapi diketahui dengan pasti bahwa dia masih di dalam apartemen selama 3 jam penuh sementara Derek berada di kamar mandi membersihkan diri. Keesokan harinya, tanggal 23 April, Derek meninggalkan apartemen sebanyak 4 kali untuk mengeluarkan kantong sampah. Kejadian ini tertangkap kamera pengintai. Konon Michelle sudah meninggal saat itu, dan Derek sedang membersihkan rumah istrinya. Istri Derek mengatakan kepada penyelidik bahwa ketika dia pulang dari perjalanan bisnis, keadaan kamar Michelle sangat bersih, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya pada saat itu. Pada pukul 3 pagi, tanggal 24 April, Derek berkendara ke Snapper Point. Di tengah perjalanan, dia berhenti di sebuah pompa bensin, di mana dia membeli minuman dan mengisi mobil dengan bensin.
Setelah tiba di Snapper Point, dia membuang tubuh Michelle dan mengambil beberapa gambar. Sekitar jam 9 pagi, polisi kemudian menerima laporan dari saksi mata yang melihat mayat di dalam air. Sementara itu, Derek sempat mengunjungi orang tuanya dan tidak terlihat sesuatu yang luar biasa dalam perilakunya, dan kemudian kembali ke apartemen istrinya di Kempsey. Derek Barrett didakwa dengan 27 dakwaan, termasuk dakwaan pemenjaraan yang melanggar hukum, merekam video rahasia, pelecehan dan penyiksaan, dan mengambil nyawa Michelle Leng. Derek mulai mengeluh tentang masa kecil yang sulit karena diintimidasi di sekolah dan sejenisnya. Entah bagaimana beberapa orang percaya bahwa masa kecil yang sulit bisa menjadi alasan atas tindakan kasar mereka. Persidangan dimulai pada bulan Oktober tahun 2017. Psikiater yang memeriksa Derek menyimpulkan bahwa dia dapat bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Derek menulis surat permintaan maaf kepada istri dan keluarga Michelle secara khusus menyatakan, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan rasa sakit emosional yang saya timbulkan kepada Anda dan keluarga. Saya hanya dapat membayangkan apa yang harus Anda alami dari kehilangan Anda setiap saat dalam hidup saya. Saya harap saya bisa kembali ke masa lalu dan mengingat kembali hari yang telah menyebabkan begitu banyak kesakitan. Aku membiarkan masalahku tumpah ke rumah keluarga, dan mereka harus membayar mahal sebagai hasilnya. Yang bisa kulakukan dengan cara kecil hanyalah mengabdikan hidupku untuk berusaha berbaikan atas apa yang telah saya lakukan dengan cara apapun. Apa yang Derek tulis sepertinya dia sedang kacau. Tidak pantas permintaan maaf yang seharusnya dia ucapkan, tapi justru hanya berupa lembaran surat. Mengingat kegilaan yang telah dia lakukan sangatlah sadis. Ibu Michelle, Tam Mei-yung, meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada pemerkosa keji, penyiksa jahat, dan pembunuh berhati dingin ini. Kematian Michelle mungkin telah membawa penderitaan yang luar biasa bagi seluruh keluargaku, dan aku seorang ibu tunggal yang berusaha menghidupi putriku. Dihadapkan dengan berbagai tuduhan, Derek Barrett mengaku bersalah pada bulan Desember 2017. Dia dijatuhi hukuman 46 tahun penjara, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 34 tahun 6 bulan. Derek Barrett duduk dengan kepala tertunduk selama hukumannya dibacakan dan hampir tidak bereaksi. Detektif Gary Jubilin berbicara kepada media di luar pengadilan. Pengadilan telah mengakui keseriusan pelanggaran dengan hukuman yang dijatuhkan pada Tuan Barrett. Dia mengatakan dari sudut pandang investigasi, memuaskan bahwa kita mendapatkan keadilan, tetapi tidak ada kegembiraan dalam masalah seperti ini. Ini hanya kasus yang sangat menyedihkan. Keluarga Michelle meminta hakim untuk menghukum Derek dengan hukuman penjara seumur hidup sehingga mereka puas. Mungkin Anda berpikir bahwa cerita Derek Barrett, si pembunuh cabul, sudah berakhir, akan tetapi tidak, guys. Ceritanya tidak berakhir di sini, namun peristiwa lain terjadi yang membuat Derek Barrett kembali ke ruang sidang dan menyebabkan penderitaan lebih lanjut bagi keluarga Michelle. 3 tahun setelah kejahatan tersebut, tepatnya di bulan September tahun 2019. Seorang wanita menemukan drive stick USB di tangan ibunya yang sudah lanjut usia yang menderita demensia. Wanita lanjut usia itu tidak memiliki hubungan keluarga dengan Derek Barrett dan tinggal sekitar 10 km dari rumah Derek. Karena masalah ingatannya, dia tidak dapat mengingat dari mana dia mendapatkan drive USB tersebut dan hingga hari ini hal tersebut tetap menjadi misteri. Putrinya mencoba untuk memasukkan flash drive ke komputernya untuk melihat isinya. Video yang dilihatnya sangatlah mengejutkan dan dia segera menelepon polisi. Ada total 9 file video dan 13 file gambar di dalamnya. Dia mengklik sebuah video dan gambarnya mengejutkan. Seorang gadis muda Asia telanjang diikat dengan tangan dan kakinya dan dilempar ke tempat tidur di kamar tidur, di mana seorang pria kulit putih pertama-tama melucutinya, dan kemudian gadis itu berteriak memohon. Dia melakukan pelecehan seksual secara brutal padanya. Saat gadis itu meronta dengan keras, peralatan kamera terjatuh, dan tidak ada gambar di 13 menit terakhir video. Hanya terdengar gadis itu berteriak, "Kamu gila, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa melakukan ini padaku." Polisi mengidentifikasi Derek Barrett berulang kali memuaskan keinginannya dan memperlakukan Michelle bukan sebagai manusia, tetapi sebagai objek mainan. Video tersebut diambil pada tanggal 22 dan 23 April tahun 2016. Integritas pribadi Miss Lang dicemarkan dengan kejam oleh pelaku yang senang menyakiti,
mempermalukan dan merendahkan martabatnya. Pernyataan polisi mengatakan penemuan video baru tersebut dilaporkan kepada Ibu Michelle. Hal ini menyebabkan dia semakin tertekan dan mulai pingsan atau tidak sadarkan diri. Derek memasang 2 kamera video di kamar Michelle untuk merekam apa yang akan dia lakukan dari sudut yang berbeda. Hakim Mahkamah Agung, Helen Wilson, yang memberikan hukuman maksimum 46 tahun kepada Barrett sebelumnya mengatakan, jika dia mengetahui seluruh kejahatannya pada tahun 2016 lalu, dia akan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Derek Barrett. Hakim Wilson menggambarkan rincian menjijikan dan mengerikan dari 9 video yang ditemukan di drive USB. Kompilasi video yang diperlihatkan oleh polisi berdurasi sekitar 60 menit. Dia berkata, saat Derek Barrett memasuki kamar Ms. Ling, jelas dia terkejut sekaligus khawatir dengan masuknya Barrett ke kamar tidurnya dan tidak ingin dia ada di sana. Hakim Wilson mengatakan, pembuangan stik USB menunjukkan keinginan Derek untuk menghilangkan barang bukti agar tidak tertangkap. Setelah bukti baru ditemukan, Derek Barrett didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Michelle Lang. Derek mengaku bersalah dan tidak membuat pernyataan apapun. Pada Maret tahun 2021, dia dijatuhi tambahan hukuman 20 tahun penjara. Ia akan dibebaskan dari penjara paling lambat pada bulan Oktober tahun 2052. Demikianlah guys, kisah tragis yang dialami Meng Mei Ling atau Michelle Ling dari Cina yang tewas di negeri impiannya sendiri oleh seorang maniak yang seharusnya melindunginya, tapi justru sebaliknya. Semoga kita bisa menjaga diri dan terhindar dari sifat-sifat yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bye-bye.